aku akan coba untuk tetap setia, walaupun sering bangun pagi tuh yang kayak, aduh nggak pengen banget ke kampus. Waktu itu lagi sama orang tua, aku tanya kayak, Mama, aku boleh ambil sekolah teologi gak? Habis gitu Papa, hah? Tanusudibio ini kayaknya anaknya Pak Hari Tanusudibio dan juga Ibu Liliana Tanusudibio itu pasti sering banget kan dibilang seperti itu dan dihubungkan all the time. So is it like itu suatu keistimewaan atau sebuah beban untuk kamu? Kalau boleh jujur ya, Papa Mama tuh lumayan romantis, jadi mereka lucu banget. Papa tuh menjanjikan Mama waktu mereka menikah gitu, kan nggak ada party. Papa bilang, ya tapi someday I'm going to make you a princess. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak akan selalu ada selamanya. Suka duka itu pasti silih berganti, tapi keberanian dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Saya Mary Riana dan di Zero to Hero hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Jessica Tanusudibio. Yeay! Hi Jessica, Hello. Thank you for making the time. Ya, I know you're very busy, tapi mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. My yes. pleasure. Oke, nah tapi kalau kita berbicara tentang Jessica Tanusudibio, itu pasti sering banget dong orang selalu, oh Tanusudibio ini kayaknya anaknya Pak Hari Tanusudibio dan juga Ibu Liliana Tanusudibio, itu pasti sering banget kan? Dibilang seperti itu dan dihubungkan all the time. So is it like itu suatu keistimewaan atau sebuah beban untuk kamu? Kalau boleh jujur ya, growing up itu menjadi suatu beban sih. Gitu. Mungkin itu actually salah satu alasan kenapa pertama kali pas aku kuliah di luar gitu, senang gitu. Soalnya for once people nggak langsung immediately associate aku dengan identitas seperti itu gitu. Jadi bisa down low aja gitu. Tapi if I'm honest, sejak pulang ke Indo gitu, aku baru pulang ke Indo dari living overseas tuh tahun 2018. Apa yang selama ini aku anggap sebagai beban gitu, aku lebih belajar untuk mensyukurinya gitu. Karena salah satu hal yang aku lihat adalah ya mungkin yang orang tahu tentang orang tua aku itu, oh ya mereka sukses dalam berbisnis dan dalam berkeluarga juga gitu. Tapi yang mereka nggak tahu itu bagaimana orang tua aku tuh benar-benar really love and care for us gitu, behind the scenes even gitu. Dan I think that's one of my biggest privileges is to know them in ways that other people don't gitu. Dan aku menyadari juga apapun yang aku diberikan sebagai kepercayaan dan beban adalah tanggung jawab dan sesuatu yang harus aku syukuri lah. Oke. It's a privilege. Tapi setiap the bigger the semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar kepercayaannya, semakin besar tanggung jawabnya juga kan. Oke, but how does it feel? Gimana rasanya dibesarkan di keluarga yang berada dan segalanya pun juga sudah tersedia gitu? Mungkin one thing yang aku actually quite grateful for ya, orang tua aku tuh mereka nggak pernah yang namanya spoil kita. As much as semua disediakan gitu, kita nggak pernah yang namanya harus mikirin kekurangan makanan ataupun barang pun gitu. Cuman dari kecil I think orang tua tuh selalu ngajarin yang namanya bersyukur, karena
orang tua juga mulai dari nol gitu. Jadi sering banget papa mama tuh cerita tentang dulu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai anak-anak ya kadang kan kita suka nggak tahu diri gitu ya. Kayak oh pengen kesini, oh pengen ini itu gitu. Beberapa kali mama papa bisa ngomong, papa mama dulu kayaknya pas umur kalian nggak ada tuh mikirin yang kayak gitu, nggak bisa gitu. Bahkan salah satu hal yang papa mama pernah cerita juga adalah ketika papa mama married gitu, mereka actually they didn't have a party. They didn't have a party. No. Masa sih? Karena yes they were young and they didn't want to spend, you know, karena at that time mau save aja. Dan yang lucunya actually papa mama tuh lumayan romantis, jadi mereka lucu banget. Papa tuh menjanjikan mama waktu mereka menikah gitu, kan nggak ada party. Papa bilang, ya tapi someday I'm going to make you a princess. And jadi on their 25th wedding anniversary, makanya waktu itu dirayain gitu. So that was in exchange of pas mereka menikah, itu nggak ada party, so 25th wedding anniversary di celebrate gitu. Ya, and maybe one of the things yang aku value banget gitu ya, pas kita kecil, all of us, kita 5 bersaudara, kita semua tuh harus merayakan ulang tahun at least sekali di panti asuhan. Itu diharuskan sama setiap anak. Setiap anak. Dan to be honest for me, kan karena kita berlima, jadi at least 5 kali. Gitu. Dari sejak umur berapa? Dari kecil gitu. Jadi kayak ngerasa sih, kayak tiap kali pergi gitu. Aku ingat dulu kita selalu ke panti asuhan Dorcas. Dan aku ingat banget ada satu anak dulu di sana yang hydrocephalus. Jadi yang ada cairan di otaknya gitu. Jadi dia walaupun udah umur berapa ya waktu itu, mungkin 6 tahun kali ya. Cuman dia benar-benar cuma bisa berbaring di ranjang aja. Dan kita lihat dia bertahun-tahun kan, jadi kita lihat gitu. Dan tiap kali dari panti asuhan tuh selalu pasti papa mama remind kita gitu yang kayak look at these kids gitu, they're not as privileged as you are and you should be grateful gitu. Jadi itu salah satu hal yang I think aku sih personally kalau misalkan aku punya anak, aku akan terapkan itu sih gitu. Kayak to make sure my kids get to see gitu. Kalau misalkan apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, apa yang kamu diberikan itu adalah suatu privilege. And kita harus bisa berbagi. Dan ya itu sih. Dan itu ditanamkan dari sejak kecil ya. Pernah gak sih tanya gitu ke mereka, emang harus ya, saya udah ngerti, I know that gitu, maksudnya masa harus setiap tahun gitu kan? Oh nggak setiap tahun by the way, gantian. 5 anak gantian. Oke. Tapi at least maksudnya itu salah satu cara ya. Oke. Mungkin gimana ya, I think pas kecil mungkin nggak gitu ngerti apalagi. Dulu ada juga salah satu kebiasaan yang my parents, aku yang umurnya dekat tuh bertiga. Aku sama kakak yang kedua sama adik yang keempat. Gitu. Jadi kita umur cuma beda, Clarissa sama Valen. Kita beda cuma setahun sama 2 tahun gitu. Jadi tiap kali kita bertiga ulang tahun, kita tuh harus kalau dapat kado kita harus bagi ke each other. Oh iya? Soalnya katanya, udah kamu kan dapat banyak kado, kamu harus bagi gitu ke yang lain. Ya pas kecil gak ngerti sih, kayak kenapa gitu, kan aku yang tahun, kenapa dia yang dapet gitu kan. Cuman I think karena itu diharuskan gitu. Ya sebagai anak-anak ya udahlah nurut-nurut aja walaupun gak ngerti gitu kan. Cuman itu secara gak langsung nanam satu value di all of us juga sih gitu. Kalau misalkan ya ultimately gimana ya, kayak walaupun pas kecil kayak sebenarnya aku pengen banget tuh barang itu gitu, tapi kakak aku sekarang yang ambil barang itu gitu. Cuman things are very temporal ya gitu. Maksudnya orang ngasih hadiah ulang tahun ke kamu, terus dari hadiah yang dikasih ke kamu harus bagi? Iya. Wow, itu lebih susah lagi loh rasanya, because it's a present to you, right? It's yours. And then why you have to give it away, and it's once a year, it's a birthday kan? Tapi it's okay, kayak itu kayak bikin kita sadar juga kalau misalnya these are temporal things, you know. Jadi kayak as much as mungkin pada saat itu kita kayak sebel gitu, apalagi kadang kakak kan punya otoriter di atas kita gitu, yang kayak aku mau mainan yang kamu suka gitu malah diambil. Tapi wow, that's amazing. Over time jadi kayak ya udah, things are just very temporal. Untuk mengajarkan bahwa kita juga nggak boleh punya attachment
terhadap barang dan hal-hal apapun itu kan. Wow, that's amazing. Aku selalu admire karena I always think orang yang sukses, maksudnya orang tua yang sukses itu sebenarnya ya bukan dilihat dari harta dan penghasilannya ya, itu maybe just one of the things that the measure by dunia gitu kan. Tapi sebenarnya kesuksesan orang tua tuh pasti kalau buat saya pribadi terlihat dari kelakuan anaknya. That's for me personally. And I always admire karena aku selalu melihat how you and your family itu will always make the time to always like pray together every Sunday. Bener nggak? And I think it's amazing karena untuk sebuah keluarga aja yang nggak sesibuk keluarga kalian itu it's very hard for them to make a time to just sit down and talk. Tapi untuk bisa consistently make the time bukan cuma ketemu tapi pray together. I don't know how your parents do that. Yeah. Is it always consistent? Is it dari sejak kecil itu? Kalau misalkan dulu pas kecil, iya kita actually we started I think in the year 2000. Sekitar gitu. Jadi every Sunday kita ada family prayer. Dan pas kecil ya palingan kita cuma ngulang-ulang aja doa yang sama gitu kan. Cuma recite the same prayers. Tapi jujur aku mulai benar-benar menghargai itu tuh ketika aku kuliah di luar negeri. Karena even when I was, for example, waktu itu aku di Amerika, adik aku di Sydney, the rest of the family tuh di Indo. Kita tuh find a time yang cocok sama semuanya. Which meant pada saat itu kalau gak salah it was like 6 a.m. for me in LA. Wow. And then it was like jam berapa di Sydney malam. Terus di Jakarta kayak sore, something like that gitu. Yang pokoknya we had to find a time dimana cocok sama semua for us to pray gitu. Papa, mama dan berlima semua. Wow. Kecuali kakak yang paling besar karena sudah married dan punya keluarga sendiri ya. Cuman salah satu yang benar-benar aku sadari itu kayak oh wow gitu. Kalau misalkan nggak ada disiplin ini yang diterapin juga dalam keluarga, kita bisa, especially as kids yang baru misalkan pertama kali keluar negeri gitu ya, kayak kita bisa lost sih, kita bisa nggak tahu diri juga gitu. Tapi tiap minggu di keep in check secara nggak langsung ya sama orang tua, selalu di remind kita tuh di dunia ini what's our purpose sih gitu kan. Dan selalu dicariin juga gitu, jadi that's good. Looking back that's good. Mungkin pada saat itu aduh kenapa sih diteleponin terus. Tapi ya it's good, it's a good thing. Dan sekarang lucunya di masa pandemi ini kan kita jadi gak bisa ke gereja hari Minggu. We've been, rather than having family prayer doang, kita ada semacam kayak ibadah kecil gitu sendiri sih di rumah gitu, dimana ya palingan I'll lead us in worship, and then kayak ada bergantian, ada yang sharing ini itu. Iya. I saw that di Instagram. Dan itu amazed loh. Aku bahkan cerita ke my husband, gila. Maksudnya ini bukan hanya kayak ibadah aja, tapi every one of you is preparing kan. Ada yang prepare lagu, ada yang prepare renungan, bahkan your dad juga memprepare kayak Papa pastoral, something like that. Oh my gosh, I'm so weird. Kita bikin pastoral message. Saya biasa kan kalau di gereja ada kayak pastoral message gitu kan. Jadi ini kan Papa sebagai imam keluarga gitu kan, sebagai head of the family. Jadi pastoral message. But that's amazing. Itu something yang at least for me, kalau aku ngelihat itu kesuksesan yang sesungguhnya sih. Maksudnya I wish one day I can have that kind of like bonding and closeness and openness with my kids gitu and my grandkids gitu kan one day gitu. Tapi saya yakin itu bukan satu hal yang dibentuk sekali aja, karena kalau anak-anak sih mungkin gampang ya disuruhnya ya. Tapi kan ketika semua orang udah beranjak dewasa, udah remaja, and then kayak papa mama kan juga sibuk banget buat mereka meluangkan waktu setiap minggu. Itu is a commitment. Yes, for sure. Dan mungkin ya kita semua individually gitu, semua dari aku, my sisters, my brother gitu. Kita semua very different individuals sih sebenarnya gitu. Ada yang lebih, mungkin kameranya gak percaya, tapi aku actually yang lebih pendiam di keluarga. Habis gitu ada yang lebih outgoing, things like that gitu. Cuman yang aku beneran, I do believe in the power of prayer sih, and especially parents prayer gitu. Soalnya
walaupun kita semua ada masa-masanya lah, ada masa teenage angst atau apa gitu, pasti adalah semuanya gitu kan. Cuman dan ada masa dimana kita maunya tuh menjauh dari keluarga gitu. Cuman ada dong. Like ada dong. Teenager. So ini always ya, maksudnya di semua keluarga, mau keluarga biasa, mau keluarga kaya raya, mau keluarga, it's always feel like that gitu. Gitu. Kayak I think particularly sebagai teenagers pada saat itu gitu, kita semua kan ada keinginan untuk mencari jati diri gitu kan ya. Jadi mungkin pada saat itu ada masa dimana kita kayak coba distance ourselves dari keluarga gitu. Tapi one of the things yang I'm very grateful for is I have a praying family gitu. I have praying parents. Jadi no matter how far gitu, selalu ya walaupun pasti di setiap keluarga ada perselisihan paham kan. Cuman they always pray for us gitu and somehow in God's own way gitu, kayak we all just come back. And I think particularly sekarang di masa pandemi ini gitu, and with the we call it house church that we've been doing gitu, it's just been such a huge blessing gitu sih for us to see kalau misalkan kita semua benar-benar God's been so kind to each and every one of us, and we've all, I guess, been bonded in a way that we otherwise would not have before. So it's a blessing. Yeah. It's a blessing, betul. And it's a privilege sih sebenarnya menurut saya kalau dari ceritanya Jessica, a privilege to be in your family bukan karena selalu bisa memenuhi segala macam kebutuhan, tapi like the kind of support, love, and how mereka mengeducate dan mendidik kamu dari sejak kecil itu is amazing. Tapi mungkin kalau kita ngomong tentang zero to hero ya, mungkin banyak yang bertanya, zero to hero, emangnya seorang Jessica Tanusudibio ada zeronya gitu? Kayaknya nggak mungkin. Se-zero-zeronya dia mungkin berapa banyak zero di belakang gitu. Ya, tapi I always believe, maksudnya setiap orang tuh pasti punya struggle-nya sendiri kan, punya zero moment, punya titik terendahnya sendiri. Kalau buat Jessica, what is your zero moment? Pernah gak sih merasa kayak gagal, rendah, dan seterusnya? Aku sih dari kecil ya kayak I've always been a people pleaser. Jadi it's really bad. It's really bad. Don't be a people pleaser. I have that tendency gitu. Kayak pengennya tuh, ya mungkin ada bagusnya pengen nyenengin orang tua gitu. Cuman di satu sisi it made me always feel kayak I'm never enough gitu. Jadi kayak selalu ngerasa kayak kurang, selalu pengennya achieve, selalu pengennya kayak at the top of the class gitu kan. Tapi long story short, fast forward pertama kali aku ke Aussie. I think I always talk about my time in Aussie itu karena itu benar-benar salah satu pivotal moment in my life gitu. Karena pertama kali aku pindah ke Aussie, pada saat itu aku kuliah di UNSW, ambil finance atas permintaan ayah. Karena aku kan anaknya indecisive gitu, kayak aku ambil apa ya gitu. Oh, you're good at math, go take finance. Okay, so I took finance. Tapi in that 1 year gitu, kayak di my finance classes itu, I really felt like it was meaningless gitu. Pada saat itu aku juga pertama kali mulai pelayanan di gereja gitu. Karena sebelumnya kalau di Indo itu, kalau misalkan ke gereja sama keluarga itu agak beda ya. Jadi karena kita datang sebagai keluarga, datang pulang, udah gitu aja gitu. Cuman pas aku pertama kali pindah ke Aussie itu aku mulai terjun ke dunia pelayanan, particularly at that time aku pelayanan youth gitu. Jadi banyak anak-anak SMP, SMA gitu. Dan pada saat yang bersamaan itu di kelas finance aku ini, kan di kelas finance tuh diajarinnya apa sih? Maximize profit, cut cost. Always, that's the goal. Tapi aku kayak rasa kayak, aduh ini kok kayaknya kita belajarnya like how to make yourself more wealthy. In essence tuh kesannya itu yang diajarkan gitu kan. Dan aku ngerasa kayak, terus apa gitu, kayak then what kalau misalkan kita have so many zeros di belakang kayak nama kita gitu, kayak then what gitu. Jadi I really felt empty. Dan pada saat itu aku
ya I would say it's an existential crisis gitu. Aku mulai kayak mikirin apa sih arti hidup yang sesungguhnya gitu kan. Umur berapa waktu itu? 16, 17. 16, 17, oke. Wow. Ya pokoknya aku kayak ngerasa kok kosong banget ya kalau misalkan hampa gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hampa gitu. Bener-bener hampa banget gitu. Kayak ngerasa kalau misalkan tujuan hidup itu cuma untuk mendapatkan kesuksesan material, itu nggak sama sekali fulfilling gitu. Jadi aku mulai males-malesan tuh jujur. Kayak for the first time in my life pada saat itu aku mulai males-malesan banget ke kampus itu bener-bener gak niat sama sekali. Tiap kali di kelas aku kayak zong gitu kayak gak gitu dengerin lecture-nya. Saya kayak aduh ini gak berarti sama sekali gitu. Dan for the first time in my life I failed my classes gitu kayak. Really? Ya dalam kayak and it's uni level gitu kan. Dan for the first time aku kayak langsung pas I got my grades aku bener-bener kayak terpukul banget. Aku kayak oh my gosh, how am I going to bring this before my parents? Karena all these years my parents itu selalu kemana-mana kalau tell their friends, oh ini Jessica selalu juara kelas, jadi selalu tuh ngomongnya kayak gitu. Jadi tiba-tiba kayak that identity is gone, like I'm a failure gitu kan. You're no longer that Jessica. No, I'm no longer that Jessica gitu. Tapi pada saat itu, walaupun di satu sisi kayak di mata dunia mungkin ya, everything was crumbling. Jadi satu, I was failing my classes. Dua, I broke up. I was dating and then I broke up. And tiga, kayak I really lost like just gimana ya? Itu actually masa dimana aku juga mencoba distance myself dari keluarga. Karena aku nggak suka diasosiasikan dengan ya material wealth itu sendiri gitu. Tapi di satu sisi di masa itu dimana aku ngerasa benar-benar kok semuanya ini hampa, kok kayak aku lost banget gitu. Di satu sisi di situ actually dimana I would say God found me gitu. Dan di masa itu tuh where I first understood gitu kalau misalkan identitas aku itu bukan di apa yang bisa aku capai ataupun di apa yang orang tua aku sediakan untuk aku gitu. Tapi identitas aku adalah first and foremost sebagai anak Tuhan gitu. Dan itu yang jujur walaupun kalau di mata dunia kayak gila everything is like crumbling, tapi di satu sisi I would say that in those moments of like I guess failure gitu ya, itu malah dimana aku mengerti gitu for the first time apa itu iman, apa itu arti iman yang sesungguhnya. Wow, and sometimes memang bener ya kalau kata orang bilang in crisis justru ya kita menemukan identity kita yang sebenarnya. Karena in crisis justru kita malah apa ya dipaksa untuk berpikir wah everything else is crumbling down gitu. So what's left? Benar gak sih? Iya. Kayaknya mungkin kalau buat kita ya, maksudnya for me personally, kalau saya dengerin cerita dari Jessica, aku juga jadi ingat kayak pertama kali aku terpaksa harus kuliah di luar negeri sendiri, jauh dari orang tua, justru mendekatkan aku ke Tuhan. Maksudnya kalau aku ngelihat kayak dulu, aku selalu ngerasa Tuhan itu kayak Allah Bapa yang Maha Kuasa yang jauh di atas di surga gitu kan, kayak jauh banget gitu. Tapi it's like ya itu, maksudnya jauh dari orang tua membuat aku merasa bahwa ya itu jadi kayak teman curhat, jadi teman ngobrol, bahwa dia tuh ya teman ngobrol biasa aja gitu yang bisa jadi listening ear gitu. Ya, tapi for you to experience that in such a young age, berarti waktu itu belum nyampe 20 juga belum dong, bener nggak? Kayak teenager, iya nggak sih? Wow, that's good. How is your parents reaction ketika dikasih tahu? Wow, kayak aku sih lumayan kaget. They were actually quite gracious about it. Try again gitu kan. Dan actually aku nggak ngomong sama mereka immediately gitu ya. Aku ngomongnya a bit later gitu, in the next semester. Ketika aku mengulang kelas itu aku baru ngomong gitu. Tapi mereka kaget lah, kayak mereka kaget tapi reaksinya nggak seperti yang aku expect. Aku kira mereka bakal kayak marah gitu kan, kayak what gitu, kamu nyanyi in your time there. Tapi
reaksi mereka nggak seperti itu, and mereka understanding sih, which for me also was part of mungkin that point of realization gitu, kalau misalkan identitas aku bukan dalam achievement aku juga gitu. Oke. Tapi apa yang membuat kamu tetap mau continue? Karena kan aku bayangin, maksudnya buat anak-anak remaja, sometimes kayak once we know ourselves, terus kita merasa bahwa this is what I want, gitu. Dan yang misalnya kayak contohnya finance, this is not me, gitu kan. Ya saya punya hak dong untuk memilih apa yang saya mau. Kenapa saya harus mengikuti sesuatu yang pada saat itu saya sadar bahwa itu bukan pilihan saya, gitu. Maksudnya you have a choice bahwa kamu bisa aja, ya udah saya nggak mau deh ganti yang lain, gitu kan. Tapi you still continue, right? Sebenarnya salah satu hal yang bikin aku kayak nggak niat sekolah at the time itu karena tiba-tiba kayak desire aku tuh mengalih gitu. Yang tadinya pengen nyenengin orang tua dengan memberikan mereka nilai yang baik gitu. Pada saat itu tiba-tiba aku pengen sekolah teologi. Oh iya? Iya. Tapi yang itu belum selesai kan? Belum. Jadi aku tuh kayak benar-benar aduh, kenapa pengen banget drop out gitu, pengen banget. Itu I was literally at the brink of dropping out, sampai udah beberapa kali itu ngomong sama pendeta aku at that time, kayak aku pengen drop out aja gitu, aku pengen sekolah Alkitab aja. Cuman salah satu yang aku diingatkan gitu berkali-kali itu just be faithful in the little things. Dan aku tuh berkali-kali kayak aduh kenapa sih harus ini benar-benar out of my, kayak bukan keinginan aku gitu kan. Tapi salah satu hal yang aku selalu diingatkan adalah imanku mengajarkan kalau dalam kehidupan kita itu kita harus memikul salib. Dan apakah artinya memikul salib itu artinya kadang you have to do things you don't wanna do. Tapi pada saat itu specifically aku belajar untuk setia sih gitu. Aku belajar emang ini bukan keinginan aku, cuman aku akan coba untuk tetap setia walaupun sering bangun pagi tuh yang kayak aduh nggak pengen banget ke kampus. Tapi ya udah belajar setia aja gitu. Dan akhirnya lulus. Thank God. Lulus gitu, dan malah lanjut master lagi di bisnis karena emang orang tua lumayan menuntut kita master, jadi kita semua harus master. Tapi by God's grace after that, so lulus in finance and a master in business law. It's a good combination. Yes. People say that apparently, so that's good. And then afterwards baru sekolah teologi. So that was like 3 years after. Menunggu 3 tahun ya. Tapi again itu dibutuhkan kedewasaan ya untuk seorang remaja, dimana ketika dia tahu walaupun ini bukan pilihan saya, tapi kita punya tanggung jawab dan kesetiaan gitu untuk bisa setia pada prosesnya dan percaya pada prosesnya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak menyelesaikan tanggung jawab kita, it will always be a habit kan. Next time kita mulai sesuatu terus tiba-tiba perasaannya berubah, ada interested di hal yang lain dan pindah-pindah. Mungkin itu penyakit anak muda sih, tapi bener gak sih? Kayak I feel like aku sendiri gitu ya. Kita sering banget ngomong tentang just follow your passion. Do what you're passionate about gitu kan. You do you gitu kan, kesannya selalu orang ngomong gitu. Padahal sebenarnya itu penyakit anak muda sih, yang kayak kita gak bisa diam dan setia di satu tempat yang udah dipercayakan kita gitu. Betul. I seneng untuk bisa dengar itu dari seorang anak muda, milenial juga. Because I keep telling, bener kan, aku selalu keep telling them gitu. Maksudnya yes of course it's good to, if we know our passion is good. Bahkan bersyukur banget kalau kita udah tahu apa passion kita. Tapi maksudnya buat anak-anak muda tuh kita jangan sampai mengatasnamakan passion di atas segalanya, sehingga itu membuat kita manja gitu. Maksudnya kayak kenapa begitu lulus belum kerja? Kenapa belum kerja? Ya belum ketemu yang sesuai passion gue. Gitu kan. Terus kerja di sebuah perusahaan semuanya udah oke, kenapa ogah-ogahan ya nggak sesuai dengan passion gue gitu kan. Jadi kayaknya apa-apa mengatasnamakan passion gitu atas kemanjaan kita dan itu. Tapi menurut saya, makanya saya selalu bilang it's about being responsible. Kalau misalnya kamu udah lulus terus kamu
harus nyari kerja dan memang kamu belum kerja sesuai dengan passion kamu, ya it's okay, you still have to do it. Gitu kan bagian dari tanggung jawab kamu daripada kamu nganggur masih tetap makan duit orang tua terus bilangnya follow your passion, this is not my passion gitu. Iya, setuju dong berarti? Setuju banget. Yeah, I'm happy. Iya, soalnya for example kayak tren anak muda juga zaman sekarang itu kan dari satu pekerjaan pindah ke yang lain tuh cepat banget kan. Karena udah bosen kayak mau cari, selalu kayak gitu, kayak selalu ada yang dicari aja gitu. Ya ada bagusnya cari pengalaman, cuman kadang juga ada bagusnya untuk stay with the process like what you said gitu. Betul. Setia pada prosesnya. Terus berarti lanjut kuliah teologi. Iya. Di US. Oke, is this something that you really sesuai seperti yang memang kamu harapkan dan kamu bayangkan? Ya, seneng banget sih, kayak pertama kali masuk ke kampus tuh kayak langsung aduh tapi diizinin sama orang tua. Oke, susah nggak? Is it need convincing? Kami kan cobain ya udah finance, business law, terus kayak everything udah di prepared kan, and then like ya udah lanjut lagi, udah gitu lanjutnya teologi lagi. Jadi lucunya kayak aku kan aku tuh sebagai anak lumayan penakut gitu, yang kayak sungkanan. Jadi kayak kalau mau minta izin sama orang tua tuh kadang kayak aduh perlu gak ya gitu, kalau gak perlu ya udah gak usah deh gitu. Tapi kayak karena ini bener-bener udah di bottle up gitu ya, kayak no I really have to go gitu. Jadi pada satu hari aku ingat banget itu kayak tahun 2014 deh, iya. Aku tuh udah cari-cari kan universitasnya segala macam, programnya. Jadi aku udah tahu apa yang aku mau tuh aku udah tahu. Cause I had 3 years of time to research. Wow. Jadi pas aku ngomong sama, waktu itu lagi sama orang tua, aku tanya kayak, Mama, gitu, aku boleh ambil sekolah teologi gak? Habis gitu Papa, hah? Bingung kayak, hah sekolah teologi? Udah baca aja Alkitab. Aku kayak, beda, udah baca gitu. Terus, udah pulang aja kerja gitu kan. Aku tuh tipe anak yang kalau udah digituin, ya udah deh gitu. Tapi kayak masih ganjel gitu kan, masa gak boleh sih gitu. Dan terus si papi tanya kayak, oh emangnya kamu mau ambil sekolah kita di mana sih? Gitu. Ada sekolah namanya Biola di LA gitu. Pas aku ngomong kayak gitu, papi kaget. Dia kayak, hah? Kita baru 2 minggu lalu beli apartemen di LA. For investment gitu. Karena pada saat itu emang market di Amerika lagi down gitu. Jadi harganya lagi murah banget. Jadi papa beli buat investment gitu kan. Habis itu papa kaget pas dengar aku bilang ke LA. Dia bilang baru 2 minggu lalu tanda tangan. Dia kayak gak ada yang tinggal di sana sih. Kita beli buat investment gitu. Ya udah boleh deh. Tapi setahun aja ya. Aku yang kayak oke, sip gitu. Tapi kayak ya mana mungkin selesai sekolah Alkitab dalam setahun gitu. Cuman harusnya berapa kalau gitu? Biasanya orang 3 tahun. 3 tahun or more gitu kan. Cuman kayak waktu itu aku langsung okein aja. Karena menurut aku itu udah kayak God's blessing, gitu kayak gitu, jangan nawar lagi jangan. Udah ambil aja gitu. Murah. Good deal. Habis gitu tapi long story short gitu, tiba-tiba fast forward 6 months later lagi di dinner table ada om, ada rame-rame lah gitu. Aku pada saat itu udah mulai kuliah di Amerika gitu for half a year. And then om nanya gitu, oh kamu bentar lagi selesai gitu, bentar lagi pulang kerja. Papa bilang, oh enggak ntar sampai selesai. Gitu. Tiba-tiba aja out of the blue gitu. Diizinin sampai selesai. Akhirnya aku 2,5 tahun selesai. Dan pulang tahun 2018. Oke. Wow. Apa yang dirasakan kuliah di sana? Apa perbedaan yang signifikan? Gimana ya, kayak buat aku itu kayak satu privilege tersendiri sih. Karena menurut aku untuk pendalaman teologi itu ya it's not for everyone lah. Kayak maksudnya gak semua orang harus kuliah kayak pergi ambil teologi gitu tuh gak harus gitu ya. Cuman buat aku sendiri itu satu
privilege yang sangat aku syukuri karena di dalam 2,5 tahun itu, I think gimana ya, itu kayak masa Sabbath, extended Sabbath, I would consider it that gitu. Dan justru yang lucunya kayak di 2,5 tahun itu dimana aku mulai belajar tentang I would say work as ministry. Karena sebelumnya aku tuh kenapa aku mau masuk ke teologi itu karena pikirnya aku pengen masuk ke dunia pelayanan, yaitu dunia either dalam gereja ataupun di mission field gitu. Cuman waktu aku ambil teologi itu satu hal yang aku pelajari adalah seluruh dunia ini milik Tuhan gitu. Kayak dan seringkali kita itu suka divide gitu, apa yang sekuler dan apa yang sacred gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kita percaya seluruh dunia ini adalah milik Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari pun adalah pelayanan gitu. Dan itu yang buat aku dalam 2,5 tahun itu made a change in my own mindset gitu. Sedangkan sebelumnya aku nganggep aku nggak mau kerja di kantor karena that's not glorifying to God. Itu mindset aku sebelumnya gitu. Tapi dalam 2,5 tahun itu benar-benar menurut aku sih hati aku diubahkan gitu ya. Dimana aku mulai menyadari bahwa aku masuk ke dunia perkantoran itu pun juga pelayanan gitu. Bagaimana kita bisa misalkan menyediakan, aku kan di financial services, bagaimana kita bisa menyediakan produk-produk yang menyejahterakan orang lain, itu juga bagian dari pelayanan. Bagaimana kita bisa care for our employees, itu juga bagian dari pelayanan. Jadi sebenarnya I think dengan aku ambil teologi itu, my mindset really shifted a lot gitu. Dan aku malah convinced pas pulang bukannya pelayanan di gereja, karena semua orang selalu beranggapannya seperti itu, kayak oh kalau misalkan kamu ambil teologi kamu otomatis jadi pendeta, bener kan? Tapi kayak buat aku malah it's the other way around gitu. Kayak bagaimana kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan gitu. In marketplace pun juga bisa kan. Justru itu yang lebih related. Maksudnya sometimes kadang-kadang kan ya Tuhan kan selalu menggunakan our weaknesses untuk show his strength kan. Jadi sometimes kadang-kadang justru tempat yang paling butuh pelayanan ya justru sebenarnya di tempat-tempat yang nggak punya akses atau bahkan jauh dari kayak tempat-tempat ibadah. Bener nggak sih? Bener banget. Oke. Tapi back to Indonesia, that means back to reality. Back to reality dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab, dengan banyak hal lah. Maksudnya itu kan pasti satu hal yang nggak mudah juga buat Jessica. Aku baca di Instagram kamu pernah share katanya banyak anak muda selalu pengennya bisa mendidiki posisi tertinggi di perusahaan. Ya kan, tapi ternyata ya nggak segampang itu dan nggak semudah itu. Suka dan duka mungkin lebih banyak dukanya katanya. Is it really like that? Wow, yes. So wow, you actually read that. Yes, waktu itu soalnya context-wise aku diundang bicara di Makassar, ada Youth Expo gitu di sana, habis gitu disuruh encourage untuk anak muda in terms of entrepreneurship gitu kan. And then there was a question that was popped up dari audience. Salah satu anak ini bilang, Kak gimana sih kan kakak sekarang di usia muda udah menduduki jabatan direktur gitu ya. Kayak gimana rasanya, kayak what are the joys gitu kan. So kayak pas ditanya gitu aku langsung kalau boleh jujur lebih banyak dukanya sih, karena in one sense gitu. Ini mungkin aku ngomong dalam segi selfishnya dulu ya. Sebagai anak muda itu kan seringkali kita masih pengen explore satu. Masih pengen, like tadi kita ngomongin tentang pengen explore my passion. Kembali gitu lagi ya. Pengen explore my passions. Pengen coba-coba lah kayak
industri inilah, industri itu. It's okay gitu. Sebenarnya that's fine gitu. Ada keinginan untuk seperti itu juga kan. Dan ada keinginan untuk memiliki social life juga lah. Gitu. Cuman kalau boleh jujur dengan diberi kepercayaan seperti ini, itu udah automatically gone gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Dan particularly di lingkungan aku bersyukur sih. Kayak for example direktur-direktur yang I work closely with, mereka semua baik banget gitu dan supportive banget gitu. Cuman mereka kan jauh lebih berumur. Iya, betul. Jauh lebih berumur, different seasons of life. Different mindset juga kadang gitu. Jadi kadang untuk bisa komunikasi sama mereka ataupun untuk bisa menjalin hubungan baik dengan employees juga gitu. Itu kadang berat sih gitu. Dan kadang aku suka ngerasa kayak aduh gila, kayaknya gue gak mampu deh. Kayak gak mampu gitu loh. Kayak I don't think personally, aku tipe orang yang again karena people pleasing itu I have a people pleasing nature. Jadi suka ngerasa kayak I'm not enough. Jadi kalau misalkan kayak diberi posisi seperti ini gitu, seringkali ngerasa kayak aduh gila, kayaknya my decision ini benar nggak ya? Gitu. Saya kadang takutnya kalau misalkan aku drive a particular strategic decision gitu, habis itu taunya strateginya salah. Wah itu berat banget ya, karena kita harus mikirin bukan cuma kehidupan kita, tapi kehidupan welfare of our employees juga gitu. If I'm honest, terutama dalam masa pandemi ini, salah satu hal yang jadi kayak keeps me up at night gitu, yang kayak aduh pusing banget sih. Kan perekonomian lagi turun gitu kan. And so right now itu strategi company itu penting banget gitu kan untuk keberlangsungan bisnis kita. Dan ini yang jujur jadi burden banget gitu. Dan kadang mikir kayak aduh kalau misalkan kita sampai gak come up with the right strategies, habis gitu misalkan in the next months kita gak bisa or next years gitu kita gak bisa continue to thrive, what about the employees that we're responsible for gitu kan. Jadi banyak dukanya gitu. Kalau misalkan seringkali pandangannya enak kan kalau misalkan udah jadi bos, udah tinggal ngebos aja gitu. Tapi sebenarnya kan bukan seperti itu. You're not only responsible for yourself, you're not only responsible for your family, you're responsible for the people who are reporting to you gitu. Jadi ya aku masih belajar sih, masih banyak yang harus aku belajarin. Tapi learning to also be grateful for the position, I guess. Okay. Nggak bisa kebayang sih, maksudnya it's such a huge responsibility. Dan again, karena kan maksudnya sebagai leaders ya we have to make a choice kan. Dan kadang-kadang one decision itu can change everything gitu kan. Dan bukan cuma kita as a individu, as a family, tapi other people's family juga yang udah mempercayakan hidupnya di pekerjaan yang bekerja dengan kita kan. So it was not easy, but I'm sure you can. Amin. Discernment. Iya. Tapi aku mungkin curious ya, aku pengen tahu. Maksudnya kan you always say, kayak dari tadi awal sampai sekarang ini mungkin berapa kali gitu Jessica mention bahwa you're a people pleaser gitu kan. And you always feel that am I good enough gitu. Itu aja sebenarnya udah merupakan dilema tersendiri ya. Ditambah pasti banyak banget omongan orang-orang di sekitar yang selalu berasumsi dan bilang, ya dia kan anaknya bos gitu. Maksudnya sometimes people will always make assumption yang bilang bahwa ya terang aja jadi direktur orang anaknya bos besar kok gitu. How do you deal with that? Karena every sentence, every comments itu kan pasti akan membuat kita berpikir kan. I know this is not a good trait to have. I know this. Tapi aku baperan emang orangnya. Jadi kayak ada masa di mana kayak kadang kan netizen tuh jahat ya. Kadang netizen tuh jahat banget. Kayak mereka gak kenal. Tapi justru karena gak kenal. Karena bisa anonim.
orang tuh lebih jahat di online daripada in real life. So ya aku pernah kayak ngerasain aduh kayaknya ini too many like orang tuh terlalu banyak komen deh gitu. Sampai kadang itu aduh pusing gitu kan, nggak mau dipikirin, tapi gimana sih sebagai manusia kan kita tuh nggak bisa kontrol emotion kita bisa kontrol reaksi kita, tapi kita kan nggak bisa kontrol emosi kita gitu kan. Jadi akhirnya yang aku lakuin adalah aku matiin komen di IG gitu, sengaja gitu, karena menurut aku udahlah you know what, matiin aja. I don't have to hear these comments gitu, itu satu. Tapi kedua itu kalau misalkan ada, of course ya pasti masih adalah yang ngomong ini atau itu gitu, berasumsi ini atau itu. Over the years juga belajar sih untuk gimana ya, kayak oke, tampung ada benernya nggak, saring kalau ada benernya apa yang bisa aku perbaiki. Kalau misalkan ini cuma asal nyeplos orang nggak kenal, ya udah let go gitu, let go. Tapi ada unsur saringan itu sih yang menurut aku penting, karena kadang kan immediate reaction kita adalah udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Tapi kan sebenarnya kita juga harus belajar untuk mendengarkan orang lain gitu. Karena walaupun kadang people's opinions itu have no grounds, they don't know you gitu kan. Tapi kadang ada baiknya, there's some wisdom in hearing what people have to say, and opini orang juga nggak salah kan gitu. Karena semua orang bisa beropini. Jadi mungkin itu sih yang aku belajar untuk terapin kadang gitu. Nggak gampang sih, suka kayak pas nambung kayak baper dikit gitu, baper kayak aduh kok ini orang jahat sih gitu. Tapi ya udah ntar habis filter baru oke, we'll be fine. Iya. Well, nggak penting apa yang orang lain katakan kepada kita, tapi yang lebih penting adalah apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri kan. After all these things kan. Sebagai orang yang introvert, pasti lebih sering berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa yang Jessica sering bilang kepada diri sendiri? What do you always tell yourself untuk mengaffirm yourself? Funnily maybe aku bukan tipe orang yang my starting point is always I know I'm not enough. Gitu. Kalau I know it's a bit different karena narasi di dunia itu seringkali bilang you are enough, you are great gitu, you are beautiful. So, kayak that's the narration that seringkali kita dengar gitu ya. Cuman aku selalu personally gitu, this is what works for me. I know I'm not enough gitu. Aku tahu kalau aku menduduki posisi ini bukan karena track record aku. Aku tahu kalau misalkan aku diberi banyak privileges in my life yang mungkin banyak orang tidak miliki, and that's unfair. Yes, that's unfair. Tapi aku juga tahu kalau misalkan ini semua adalah anugerah, gitu. Jadi I know I'm not enough, but I know I've been given grace. Dan dengan anugerah yang aku diberikan dan dipercayakan, what am I gonna do with it? Gitu. Jadi walaupun yes, my tendency adalah untuk jadi insecure gitu, yang kayak aduh I'm not enough, aduh gini-gini. Tapi I have to reaffirm myself dengan reminding myself kalau misalnya yes that's true gitu, you're not enough. Yes that's true, you can do better. Yes that's true, you can grow. Yes that's true, you can learn. Yes that's true, you can listen. Tapi you are where you are for a reason. Gitu. You are where you are for a purpose gitu. And if you're just grateful and you do things the best way you can gitu, you will grow. You will be better. And yeah, I think that's how I go through my
It's okay not to be perfect kan. It's okay not to be okay even, iya kan. Kayak drama yang baru. Kayak drama. It's okay not to be okay. Oh iya. Itu apa, drama Korea ya? Iya, Oke. drakor. Emang Jessica nonton drakor juga? Cici aku nonton. Atau dia tiap hari kirimin aku foto cowok Korea itu. Oke, aduh tolong. Dia lucu banget. Okay. Oh, talking about sister, I have these pictures. Tada! Oh my gosh. Ini umur berapa? Itu umur berapa ya? Kayak 7 tahun. Saya ada. Which one is you? Guess. Ya aku, this is you. Yes, that's me. Okay. So ini Clarissa. Itu Clarissa. Yang paling kecil Warren. So I'm assuming I'm 7. Oh iya, ini ada lagi ya. Nggak kelihatan. Mangap kecil di ujung. Mangap kecil. Iya. Okay. So I think I'm 7 or 8 di situ. Karena aku beda 7 tahun sama Warren. Okay. So you're very close with semua siblingsnya. Dekat sih. 5 of you. Ya. Okay. Pernah ngerasain namanya middle child syndrome? Aduh, banyak banget orang yang bilang kayaknya that's true, the middle child syndrome. Tapi yang lucunya kita tuh personality-nya itu selang-seling. Oh ya? Jadi kakak pertama introvert, kedua ekstro, intro. Oh gitu? Oke. Okay. Jadi quite interesting. Semua different sih, different personalities juga beda. Cuman again, because we're also different, kayak we do balance each other out. Gitu. Iya. Berarti kalau Jessica kamu lebih mirip ke papa atau lebih mirip ke mama? Lebih mirip, kalau personality kayak lebih mirip mama deh. Ya, mama saya juga lebih pendiam, lebih intro. Ya. Oke, berarti bagian mana yang lebih mirip papa? Bagian mana yang lebih mirip papa? Aku belajar banyak dari papa itu tentang self-sacrifice sih. Not that I'm saying I'm a self-sacrificial person. I am learning to be. Tapi soalnya kayak one of the things yang aku lihat gitu. Kayak jujur aku ngeliat banget sih. Kalau papa itu dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu yang aku bener-bener gimana ya. Kayak dari kecil ngeliat itu tuh kayak wow gitu. I wanna be like that gitu. Kayak I don't wanna work for my own fame, my own wealth, my own acknowledgement gitu. So, okay. You work for the people, ya kan? We work for God, gitu kan, untuk memberikan yang terbaik, ya. Karena at the end of the day pertanggungjawaban kita kan dengan yang di atas, bukan dengan orang-orang yang di sekitar kita kan. Iya. Oke. Apa yang membuat kamu mau terjun ke politik? Again itu ngeliat papa. Pas aku pertama kali dengar papa ngomong sama kita gitu. Kita lagi dinner waktu itu papa kayak cerita gitu kan. Kalau papa pengen terjun ke politik kayaknya gitu. Kita semua kaget kan. Kayak, ngapain gitu kayak. Aduh kayaknya itu like waste of time, don't do it gitu. Dan bukan cuma waste of time tapi kayak malah banyak yang jadi ribet gitu loh. Karena politik itu ganas ya gitu. Politik di Indo itu ganas. Bukan di Indo doang, di mana-mana. Dan jujur awalnya kita semua yang kayak, jangan gitu, gak usah gitu. Cuman over the years, papa kan selalu cerita gitu. Papa is very communicative with us gitu. Jadi pas selalu cerita kayaknya papa beneran harus terjun ke politik deh gitu. Kayak Indo ini potensinya luar biasa gitu. Cuman there are things that needs to be done differently gitu. Pas lihat tuh kayak wah, his heart is really for the people gitu. Dan for the first time aku kayak ngerasa maybe politics can be done differently. But aku masih skeptis. Skeptis banget. Skeptis, setengah mati. Fast forward pas actually aku di Amrik lagi ambil teologi itu, aku benar-benar sempat wrestle juga karena itu masa-masa mendekati pemilu gitu kan. Dan aku tuh kayak aduh kok kayaknya nggak perlu ya sampai terjun ke politik, itu kayak nggak perlu gitu. Cuman aku ingat banget waktu itu aku ambil satu kelas judulnya Doctrine of the Kingdom. And then di situ I wrestled a lot with the theme of politics actually gitu. Dan salah satu hal yang striking for me, politics itu kan sebenarnya sesungguhnya it's called public service.
kalau di luar kan politics is public service. Dan when those two terms gitu came, aku kayak ngeh for the first time kalau that is what politics should be about. It should be public service. It should be serving the people, bukan sebagai means untuk kita mendapatkan power ataupun mendapatkan whatever we want gitu kan. Jadi politics should not seek to serve ourselves gitu. Dan maka dari itu pas pulang gitu kan ngobrol juga kan sama papa mama gitu. Kalau boleh jujur sampai sekarang aku masih reluctant sih gitu, kayak masih debating internally. I don't know where God leads. Cuman aku udah jauh lebih terbuka sih gitu. Kalau misalkan ke depannya kalau memang itu jalan Tuhan, ya dijalanin aja gitu. Cuman kalau bisa aku sih I'm more, to be honest, kayak if it were up to me gitu, I'm a more private person. Jadi ya akan ada prosesnya sendiri sih itu. There will come a time. But yes. Oke. Yes, maksudnya kalau itu memang maunya dia, ya dia akan melunakkan hati kita, dia akan menunjukkan jalannya dan dia akan memampukan. Sometimes. Ya maksudnya I struggle myself with a lot of decisions juga sih in my life gitu. Tapi ya sometimes kadang-kadang, sometimes. Yes, of course. I have beberapa, bahkan sampai detik ini gitu, ada beberapa hal yang menurut saya harusnya kayaknya sih sebenarnya mungkin ini yang Tuhan mau gitu, tapi saya maksudnya as a person we always think like, are you really sure? Kayaknya enggak deh, give me some sign gitu kan. Ya nggak sih, maksudnya are you really sure this is not me, you know, gitu kan. Maksudnya saya kan udah 40 years in my life, I think I know what I want gitu. Maksudnya dan saya juga tahu apa yang saya bisa, apa yang saya suka, and then the visions that I have right now, kayaknya saya nggak mungkin bisa lakukan itu. Maksudnya dari bagian mana gitu saya bisa melakukan hal itu gitu. So I also have my own struggle. I think every one of us di setiap poin di hidup kita di mana di mana Tuhan ingin memindahkan kita dari satu pot ke pot yang berikutnya. Sorry, pasti kita have that struggle kan. Ya, tapi it takes time sih, butuh discernment. And for me, ya saya selalu percaya ya sometimes maksudnya at least I keep myself open gitu. Ya, jadi if I keep myself open, ya maybe Tuhan akan melunakkan, Tuhan akan ngasih jalan, Tuhan akan ngasih tanda-tanda atau ya anything. Tapi I always pray setiap hari itu saya selalu berdoa bahwa this is what I'll do. If this is your way, please help me. Tapi if this is not your way, please block it gitu, make me fail gitu. Jadi I'll just do my best. Karena kan susah juga untuk kita benar-benar mendengar dan mengetahui apa yang Tuhan mau kan gitu. Maybe for you it's easier because you study theology. You probably know him better gitu. Gitu. Jadi tapi ya itu sih it's a process gitu. Because saya selalu takut. I mean for me, even I think for every one of us kan. Maksudnya my biggest fear is I'm afraid that I will make the wrong decision gitu. Itu sama sih selalu. Jadi relatable banget sih itu. Mungkin semua woman gitu ya, nggak tahu. I don't know, maybe I think gitu sih. Jadi curhat. Okay. A few more questions. I love talking with you karena memang aku senang banget sih selalu bisa ngobrol-ngobrol dengan perempuan, apalagi milenial gitu kan, apalagi bukan cuma muda ya, tapi dewasa pemikirannya gitu. And I admire what you said. Karena waktu pertama kali kita ketemu kan di Zoom, virtually ya kan. Tapi aku kagum banget bagaimana kamu tuh sangat dekat dengan sosok your grandma, and your grandma has been one of your role models gitu kan. Kamu benar-benar adore her so much gitu. Tell me about her. What do you love about her? About my grandma. She's something else. My grandma itu ini mamanya mama ya. Jadi dari aku lahir,
oma opa itu ikut tinggal sama orang tua aku. Tadinya mereka di Surabaya gitu. Cuman akhirnya sama mama papa diminta ikut gitu ke rumah. Jadi mereka tinggal sama kita. Jadi sejak aku lahir itu aku nggak pernah ada sus gitu. Jadi selalu mama atau enggak oma yang jaga aku. Oh ya, wow. Jadi oma itu dari aku kecil. Oma suka banget masak by the way. Jadi setiap hari tuh kalau masak, aku tuh digendong, dibopong gitu. Terus tuh ditutupin mukanya supaya gak kena asap katanya. Habis itu dia mau masak-masak. Ya super woman sih. Ya kayak gitu. Oma is like that. She's like that. Aku tuh, I'm very thankful for her. Karena dari dulu, dari kecil, memang dekat banget sih sama oma gitu. Aku pas kecil penakut banget. Jadi beberapa kali, walaupun tidur itu sekamar bertiga sama my sisters. Yang umurnya deket ini. Tapi kalau misalkan malam-malam, tengah malam gitu, kayak kebangun atau gak bisa tidur, aku tuh larinya ke oma. Kamar oma tuh seberang kamar aku. Jadi aku ingat banget, aku bakal bangun tuh tengah malam. Ini gimana nih, takut lihat kanan kiri, takut ngelihat sesuatu, gak tahu kenapa ya. Kayak aduh ada-ada aja imajinasinya gitu. Langsung, oke, I have to go to grandma. Langsung bangun, kayak gak mau lihat kanan kiri, buka pintu, lari. Karena kamar oma cuma di depan, lurus doang kan, lari, dok, gedok gitu. Habis itu my grandma so sweet, she always opens the door. Dia selalu buka pintu kamar, kenapa nih gitu kan. Habis itu grandma cannot sleep gitu kan. Habis gitu oma bakal anterin aku ke kamar, habis gitu dia bakal cerita sampai aku tidur. Cerita aja, suka cerita sih orangnya. Mungkin aku suka cerita gara-gara itu. Belajar dari oma. Jadi dia kayak ceritain macam-macam. Selalu cerita tentang masa lalu dia lah, segala macam. Sampai aku tidur, aku bangun pagi-pagi itu selalu ngeliat oma tidur di kaki ranjang. Gitu. Jadi, oh my gosh. Ya, itu yang salah satu hal yang menurut aku is very, gimana ya? Dimana kebanyakan orang tua itu minta dihormati gitu kan. Kayak ambilin ini, ambilin itu atau apa gitulah. Banyak kan orang tuanya seperti itu gitu. Oma aku is not like that at all. Malahan oma itu sebaliknya gitu. Oma selalu melayani orang lain gitu. Benar-benar sampai hari ini oma itu umur 78. Tiap pagi bangun, pagi banget, lebih pagi dari aku. Shame on me. Lebih pagi dari aku bangun, masak. Masih masak sampai sekarang. Jadi dia masak dulu baru mandi, karena bau asap ya. Jadi masak dulu, biar kita semua ada sarapan pagi, gitu masak, mandi. Nanti agak siang masak lagi buat makan siang, langsung masak lagi buat malam, kok nggak panasin lah at least gitu. She's amazing sih, kayak yeah, I'm just, and no one knows gitu what she does every day behind the doors gitu. And I think itu yang menurut aku paling admirable, karena kebanyakan especially untuk anak muda ya, kita kan pengennya di acknowledge, pengennya hal-hal yang kecil aja yang dilakuin, pengennya acknowledgementnya 10.000 kali lipat gitu. Tapi aku kalau ngeliat oma itu kayak gila, apa yang dia lakukan tuh 10.000 kali lipat lebih besar daripada apa yang aku lakukan, tapi acknowledgementnya mungkin itu something yang apa ya, something yang jarang banget bisa kita lihat di zaman sekarang. Bener nggak? When people do things bukan karena ingin mendapatkan pujian atau respect atau recognitions, tapi ya they do things because they really care and they really want to serve. Iya nggak sih? Iya. Terus kalau waktu dulu kecil kamu nggak bisa tidur ke oma, sekarang kadang-kadang oma nggak bisa tidur nungguin kamu pulang malam. And that's how you always make on time. Iya, bener loh, bener. Aduh, my friends suka bercanda karena karena aku dekat banget sama oma kan. Jadi kalau misalkan kayak dinner gitu sama my friends, palingan jam 10 tuh udah diteleponin sama oma gitu. Kayak jam 10 tuh udah diteleponin kayak di mana nih gitu, nggak pulang gitu. Oke guys, I gotta go. Semuanya kayak udah tahu itu oma lu teleponnya. But it's good. Maksudnya itu selalu mengingatkan kita kan, back to home, Iya benar. Back to love. Iya. Oke. Tell me about your prayer. Apa yang selalu kamu doakan? Apa yang selalu ada di setiap doa kamu? Wah,
I think I alluded a bit to that gitu, dimana again going back to my insecure self gitu. I think a lot of my parents have been kayak Tuhan aku nggak bisa gitu, and I can't do this. God, why? Kayak why do you put me here? Gitu, things like that. Kayak I can't do this. This is not my forte. Things like that gitu. Tapi always again gitu. I can start with my complaints. I can start with my, kayak Tuhan aku nggak bisa gitu. Cuman I always have to end with, okay, but you can. And if you place me here, you place me for a reason, a purpose. And I just have to trust. Surrendering. Yes. And trust Him. Yes. Oh, it's not easy. It's not easy. What is your favorite verse? Ada nggak ayat yang selalu menguatkan? I do have a favorite verse. I have a couple, tapi maybe ini sangat tidak common sih. Ibrani 12 ayat 14. Pursue peace with all men and pursue holiness, without which no one shall see the Lord. A lot of people kayak, itu ayat favorit lu aneh banget. Ya biasanya kan ayat favorit, I can do all things through Christ. Wow, jinx. Yes. Pursue peace with all men and holiness, without which no one can see the Lord. Why? Actually, also karena konteks juga sih, karena memang that's true. We are supposed to pursue peace with all people. We're supposed to care and serve our neighbors as ourselves. Jadi it goes sideways, and we're supposed to pursue holiness, which is upwards. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu kan ya. Tapi one thing yang I love most about this passage juga, it ends with, without which like no one can see the Lord. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia itu nggak perfect, di mana kita nggak bisa pursue peace with all men, and we can't pursue holiness as God had defined holiness to be, and that's why we need a savior gitu. And for me itu the reason why that passage is so living and active for me is karena it reminds me again gitu, kalau misalnya I need a savior, I need my God to come show Himself to me rather than me climbing my way up to Him. And yeah. Okay. Wow. Yeah, it's definitely not common. Ini jawaban pertama yang pernah aku dapat. Yes, I can understand. Yeah. Okay. How about nasihat? Pasti orang tua banyak dong sering ngasih nasihat papa, ngasih nasihat mama, ngasih nasihat. Nasihat yang paling diinget dari papa dan dari mama. Okay. Dari mama. Ini agak menyimpang dikit sih. Cuman mama selalu bilang ke aku particularly. Jangan ketawa ya. Jangan pacaran karena kasihan. Oh. Jangan pacaran karena kasihan. Iya. Oke. Kasihan sama orangnya gitu maksudnya. Oke. Aduh, kocak banget. Iya, karena aku tendensi untuk kasihan. Oh, itu mungkin gak enakan gitu. Iya, tendensi untuk gak enakan. Jadi itu beneran nasihat yang aku pegang. Closely, I have to remind myself. Kalau dari papa banyak banget sih nasihat. Papa selalu tiap minggu sih bilang kita harus mengucap syukur. Itu very simple sih. Cuman tiap minggu dia ngomong itu. Tiap minggu di papa pastoral message-nya dia selalu bilang, iya intinya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tapi I love it gitu karena aku juga bisa ngelihat sendiri gitu di masa-masa yang sebenarnya agak susah untuk papa sendiri untuk mengucap syukur. Papa tetap mengucap syukur gitu. Jadi very simple tapi I see he lives it out gitu. Dan I think kids gitu kita belajar lebih banyak dari example ya, dari contoh daripada apa yang dikatakan. Jadi to see my dad say that and live that, I think has been a good example for me. Okay. Thank you for sharing that.
perjalanan hidup kamu, semangat kamu, ya kan? You even write a book, iya nggak? Iya kan? Selah. Iya. Selah atau selah bacanya? Selah. Itu artinya apa ya? Itu bahasa Indonesia bukan sih? Itu bahasa Hebrew. Oh, oke, pantesan. Aku pikir selah atau mungkin selah kayak jeda waktu selah gitu. Kind of, yes, really? kind of. Jadi Okay. kalau in Hebrew selah itu basically it's like a pause. A lyrical pause. Jadi kayak we see it in the Psalms. Jadi di Mazmur itu banyak banget kayak satu stanza jeda gitu. Jedanya tuh selalu di sampingnya, kalau ada physical Bible tuh di sampingnya Selah, S-E-L-A. Kalau bahasa Indonesianya. Oke. Gitu. Oh, oke. Congratulations. Tapi emang kamu suka writing sih. Maksudnya I read your blogs juga. Oh my gosh. Because you always journaling. I think it becomes a habit like every year kamu like write a letter to yourself. Yes. Iya gak sih? Yes. Okay. Keeps me in check. Keeps you in check. Okay. But at the same time isn't it like apa kamu suka baca-bacain lagi gak sih? Bacain kayak lagi sih. dulu yang seterusnya. Dan tiap kali bacain lagi kayak that's how I felt back then. Gitu kayak okay. But it's a part of growing yes, kan. Yes, it's part of growing. Kadang bahkan baca yang sebelumnya tuh kayak diingatkan lagi gitu, kayak I should remember that. Okay. One last thing, aku sebenarnya pengen banget ngobrol-ngobrol, but I know you're very busy, Pak. Tapi mungkin at the last one, what is your message untuk anak-anak muda yang juga milenial, yang juga mungkin sekarang struggling with finding their own voice, passion, mungkin merasa bahwa they are struggling, not doing what they really want to do in life. Ya pokoknya milenial yang apa galau atau your message, anything. Aduh, mungkin untuk milenial yang galau. Okay, maybe going back to that theme of passion that we talked about. Jangan sampai passion itu jadi alasan buat kita untuk tidak mendengarkan orang lain. Karena menurut aku salah satu penyakit anak muda selain mengutamakan passion itu kita angkuh sekali dalam arti kita mikir kita paling tahu, kita paling ngerti apalagi tentang diri kita sendiri. Tapi karena kita seperti itu mungkin juga di konteks dimana kita bisa mengakses informasi dengan begitu mudah secara online. Kita mau tahu apa tinggal Google gitu kan ya. Tapi ada values yang sebenarnya kita bisa belajar dari orang yang lebih tua, orang yang lebih senior. Yang kadang kalau boleh jujur kita sebagai anak muda, for example, yang mulai startup gitu ya, kita suka ngerasa kayak I know how to do my business better than those old folks. Mereka udah gak zaman. Iya. Inilah cara berbisnis zaman sekarang, model kekinian gitu kan. Tapi sebenarnya there's so many things yang kita bisa belajar dari pendahulu kita gitu kan. Jadi dari our elders. Jadi for me personally, not much, just be humble and be willing to grow and be willing to listen. Be willing to listen even to people who are older than us. Yang mungkin di pandangan kita itu kayak mereka udah terlalu jadul. Tapi there's a lot of parts in their lives, there's a lot of experiences, the richness of their experiences that we can gali. And kita bisa also, gimana ya, kayak kita bisa take as well and learn from, and I think that's so much more valuable gitu. Ya, karena seringkali kan anak muda ya maunya banyak maunya ya. Banyak. Iya, and then they don't know how to balance antara mengikuti kata orang tua atau mengikuti kata hati gitu kan. Then how to balance in between. Benar nggak? Iya, itu yang perlu kedewasaan, perlu willingness untuk mendengar, bukan cuma masuk kuping aja ya, tapi benar-benar didengerin dan dicerna gitu. Yeah, I think it requires those. It goes both ways. Yang tua, of course, juga harus memberi kesempatan untuk yang muda. Yang muda harus mendengarkan yang lebih tua. I think that's really important.
Oke. Both ways. Both ways. Oke. Thank you again. Thank you so much for sharing. Thank you so much sudah selalu berbagi. Thank you so much juga udah menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Saya yakin semua yang dibagikan pasti bakalan bisa sangat bermanfaat. Karena saya selalu percaya bahwa setiap orang itu pasti punya cerita. Setiap cerita itu pasti ada pelajaran berharga. Dan semoga cerita dari Jessica Tanusudibio hari ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oke, fight till the end and never give up. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.